Shalom, jumpa lagi di Klava Sukacita, pendengar Klava Sukacita yang diberkati Tuhan. Saat ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Ketika kami ada di hari ini, kami bersyukur kepadamu. Oleh dan sebab itu kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati, sehingga kami yang mendengarkan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat 9 sampai 10 dengan perikop pembacaan puji-pujian Ana. Ayat 9 sampai dengan ayat 10, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita sesuai dengan 1 Samuel pasal 2 ayat 9 sampai 10. Kuasa dan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Kuasa dan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu pendengar Klava Sukacita yang diberkati Tuhan, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini adalah perikop yang berisi ungkapan syukur Ana dan pengakuannya akan kebesaran Tuhan yang terjadi atas doanya. Setelah Tuhan menjawab doanya dan Hana melahirkan Samuel, Hana bersuka cita dan memuji Tuhan. Bagi Hana, Tuhan berkuasa atas hidup dan mati, serta mampu membalikan keadaan yang sulit menjadi sukacita. Itulah sebabnya Hana memuji-muji Tuhan, menyatakan tentang betapa baiknya Tuhan. Hana bersandar kepada Tuhan dan Hana mengakui kebesarannya dan bersukacita dalam segala situasi. Bapak Ibu pendengar Klava Sukacita yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat 9 sampai dengan ayat 10, Hana berdoa agar Tuhan melindungi dan memperkuat orang yang setia kepadanya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Hana menegaskan keyakinan bahwa Tuhan akan mengadili bangsa-bangsa dan menguatkan rajanya. Ayat 9 sampai dengan 10 menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Kita bisa lihat dari Mazmur 73 ayat 23. Yang berkenan kepada Tuhan mendapat kelimpahan berkat, kasih, dan penyertaannya, dan yang tidak berkenan kepada Tuhan mendapat kebinasaan, murka, dan kehancuran. Inilah puji-pujian Ana yang dipanjatkan Hana sebagai seorang perempuan biasa dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan memakai Ana untuk menyatakan puji-pujian yang menjelaskan dengan tepat tentang siapakah Tuhan, tetapi juga membukakan apa yang Tuhan kerjakan kepada orang percaya. Hana sebagai seorang perempuan yang datang kepada Tuhan dengan segala keluh kesah dan permasalahannya. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita juga datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengenalan kita akan Tuhan lewat setiap firman-firman Tuhan yang kita dengar. Dan dari firman Tuhan, saya percaya hendak menuntun kita untuk terus rindu dan mengalami kuasa Tuhan di setiap kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Ana. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah, Allah memungkinkan dan itu terjadi. Kita belajar bahwa Ana sebagai seorang perempuan yang dikatakan mandul, tetapi ketika ia dengan sungguh-sungguh
mengenal Tuhan, sungguh-sungguh datang dalam penyerahan, berdoa, menyembah Tuhan. Tuhan menjawab Hana. Tuhan memberikan Samuel kepada Hana. Bukan saja Samuel, tetapi dikatakan dalam bagian firman Tuhan, ada beberapa anak baik, anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ketika Bapak Ibu dan saya kita percaya dan menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena cinta dan kasih-Mu menyertai di sepanjang hidup kami. Belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, Tuhan tuntun kami sehingga firman-Mu tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi kami mau merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, pengenalan kami akan Tuhan lewat firman-firman Tuhan yang kami dengar, maka hidup kami diberkati Tuhan, kami bahkan anak cucu kami. Kami semua yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita di hari ini, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.